Wah wah wah. Media bola platform Amerika ini umumkan Madam Pang Thailand putuskan keluar AFF, ikuti jejak Erick Thohir dan Timnas Indonesia. AFF langsung bangkrut besar dan terancamkah? Simak fakta mengejutkannya di sini. Nah ini dia. Ini baru super top Marco Top. Talenta baru lini serang Timnas Indonesia kedatangan sosok hebat bernama Sahle Imena. Modal kuat untuk tampil cemerlang di Piala Dunia akhir tahun ini kah? Begini sosok luar biasanya. Bisa gemparkan publik. Kanal media berita ini sebut Erick Thohir sudah telepon-teleponan dan akan datangkan klub raksasa Eropa Real Madrid untuk beruji coba dengan Timnas Indonesia sampai ngomong kayak begini. Benarkah demikian? Temukan jawabannya di sini. Yes, doa publik terkabulkan. Jelas pelatih kelas dunia. Alex Pastor mendadak bertemu dengan Arne Slot, pelatih juara Liga Inggris Liverpool, tepat dikabarkan tadi malam. Kira-kira membuat keputusan apa ya untuk Timnas Indonesia? Simak ulasannya di sini. Hahaha, mampus kau. Sepak bola Malaysia ternyata diambang kehancuran super dahsyat. Sampai sosok ini bongkar apa yang sebenarnya terjadi. Kok bisa begitu? Apa ya penyebabnya kira-kira? Yes, diumumkan media nasional tepat hari ini. Patrick Kluivert dan Alex Pastor dikabarkan akan tambah 4 pemain naturalisasi untuk lawan Cina dan Jepang. Kira-kira siapa saja ya 4 pemain tersebut? Simak video ini sampai selesai. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Diumumkan media berita digital. AFF makin terdesak dan terancam bangkrut besar. Madam Pang, Ketua Federasi Thailand, putuskan keluar dari AFF usai Erick Thohir dan PSSI sudah memutuskan keluar dari AFF. Benarkah demikian? Simak ulasannya berikut ini. Diberitakan oleh kanal YouTube Garuda IDN Berita Timnas terlengkap, disebutkan bahwa di tengah isu panas keluarnya Indonesia dari AFF, muncul kabar mengejutkan dari Thailand. Pada sore hari tanggal 25 April, Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Pang, menyatakan bahwa mereka siap mengikuti langkah Indonesia jika PSSI benar-benar memutuskan keluar dari AFF. Saya kini tengah mempertimbangkan untuk mundur dari AFF setelah ada beberapa kejadian kecurangan yang menimpa Indonesia, ujar Madam Pang. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa ketidakpuasan terhadap kebijakan AFF tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, tapi juga Thailand. Tak hanya itu, pada waktu yang hampir bersamaan, Madam Pang juga dilaporkan menarik satu pemainnya, Nicholas Michelson, dari daftar ASEAN All-Stars yang akan bertanding di Malaysia. Michelson, bek kanan asal klub Odense Bold Club di Denmark, sebelumnya sudah terdaftar. Namun klubnya menolak melepasnya karena pertandingan tersebut tidak tercatat dalam kalender FIFA, sehingga klub tidak wajib memberi izin. Langkah ini memperkuat dugaan bahwa solidaritas antar negara ASEAN terhadap AFF mulai retak. Hubungan Madam Pang dengan Indonesia sendiri dikenal sangat baik. Dibandingkan dengan relasinya dengan Malaysia atau Vietnam, Madam Pang lebih terbuka dan bersahabat dengan Indonesia. Ia bahkan pernah menyampaikan bahwa pemain Indonesia yang tertarik bermain di Liga Thailand bisa langsung menghubunginya tanpa ragu. Komitmen Madam Pang terbukti melalui sambutannya yang hangat terhadap pemain-pemain Indonesia yang berkarir di Thailand, seperti Pratama Arhan dan Asnawi Mangku Alam, yang diberi ruang untuk berkembang dan dipercaya sebagai bagian penting dalam tim mereka. Sikap ini membuat Indonesia merasa dihargai, sesuatu yang tidak selalu dirasakan dalam hubungan dengan federasi sepak bola lainnya di kawasan Asia Tenggara. Setelah ditelusuri oleh admin Indonesian Soccer, kabar tersebut cuma karangan belaka saja. Lagi-lagi Garuda kedatangan talenta baru. Bisa jadi amunisi hebat untuk Piala Dunia akhir tahun ini. Bernama Sahle Imena, bermain di lini serang. Wah, siapa saja sosoknya? Simak video ini sampai selesai.
Dilansir dari akun Instagram @football_Indonesia, ada seorang anak muda keturunan Indonesia yang tampil impresif di Eropa. Dia adalah Saleimena. Panggilannya Leyman, seorang pesepak bola yang lahir di Belanda dari orang tua yang juga lahir dan berkewarganegaraan Belanda. Namun, Sa memiliki darah Indonesia dari pihak ayahnya. Kakeknya berasal dari Ambon, namun lahir di Bintaro, Jakarta, sedangkan neneknya berasal dari Bandung. Sa mulai berkarier di dunia sepak bola pada usia 8 tahun di klub amatir EBOH yang ada di kota Dordrecht dan bermain di sana selama 2 tahun. Kemudian dia menjalani trial di PSV dan Feyenoord dan memilih untuk bergabung dengan Feyenoord, tempat dia menghabiskan 6 tahun karier mudanya. Selama bermain di Feyenoord, Sa berhasil meraih 2 kejuaraan bergengsi melawan Ajax. Kini dia bermain untuk Sparta Rotterdam Ustrip 16 dan akan melanjutkan kariernya di sana untuk 1 tahun ke depan. Pada bulan Juli nanti, Sa bersama keluarganya akan mengunjungi Indonesia untuk bertemu dengan keluarga di Bintaro, Jakarta. Meskipun belum memiliki paspor Indonesia, Sa selalu mengikuti perkembangan timnas Indonesia dan sangat terbuka untuk bergabung jika mendapat panggilan. Bahkan dia mengetahui bahwa timnas Indonesia U-Strip 17 lolos ke Piala Dunia U-Strip 17 dan merasa sangat tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Bagi pemirsa channel Indonesian Soccer, kalian bisa langsung melihat profil Saleimena melalui Instagram resminya di @saleimena. Nama Saleimena, tempat lahir Dordrecht, Belanda, tanggal lahir 28 April 2009, dalam kurung 16 tahun, kewarganegaraan Belanda Indonesia, tinggi 1,74 m, posisi Cam LWRW, kaki kanan, klub saat ini Sparta Rotterdam U16 Belanda. Apa pendapat kalian tentang potensi Saleimena di timnas Indonesia? Apakah dia bisa menjadi aset berharga bagi sepak bola Indonesia? Tulis komentar kalian di bawah. Semakin memanas. Kanal media berita ini sebut Erick Thohir sudah telepon-teleponan dan akan datangkan klub raksasa Eropa Real Madrid untuk beruji coba dengan timnas Indonesia sampai ngomong kayak begini. Benarkah demikian? Temukan jawabannya di sini. Masih dikabarkan oleh kanal YouTube Garuda IDN Berita Timnas terlengkap disebutkan bahwa Erick Thohir baru-baru ini menyampaikan kabar penuh semangat untuk para pendukung Indonesia. Dalam sebuah wawancara, ia mengungkapkan keyakinannya bahwa jika timnas Garuda berhasil mengalahkan Cina dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia pada Juni nanti, peluang Indonesia untuk finish di posisi ketiga atau keempat grup C akan terbuka lebar. Keberhasilan ini menurut Erick tidak hanya akan membawa kehormatan besar bagi Indonesia, tetapi juga menjadi pintu gerbang untuk sesuatu yang lebih luar biasa. Sebagai bentuk apresiasi terhadap para pemain, Erick berjanji akan mendatangkan Carlo Ancelotti, salah satu pelatih terbaik dunia, beserta tim Real Madrid untuk berkunjung ke Indonesia. Kehadiran tim sekelas Real Madrid akan memberikan motivasi tambahan dan pengalaman berharga bagi para pemain muda Indonesia. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia kini mulai dilirik dunia, tidak hanya dalam hal kompetisi, tetapi juga dalam pengembangan sepak bola modern. Kalau kita bisa buktikan di lapangan, saya akan datangkan Real Madrid beserta Carlo Ancelotti, ujar Erick dengan penuh keyakinan dalam wawancara tersebut. Di sisi lain, Erick juga mengungkapkan rencana besar untuk sepak bola Indonesia, termasuk uji coba bersejarah antara timnas Indonesia dan Real Madrid. Laga ini tidak hanya akan menjadi ajang prestisius, tetapi juga memberikan dampak besar pada citra Indonesia di dunia. Hak siar untuk pertandingan ini dipastikan akan diperluas ke 92 negara, sebuah lonjakan signifikan dari sebelumnya yang hanya mencakup 48 negara. Dengan lawan sekelas Real Madrid, pertandingan ini akan menjadi sorotan global dan memperkenalkan Indonesia lebih jauh di mata dunia. Lebih dari sekadar laga persahabatan, hasil pertandingan ini juga akan digunakan untuk kepentingan pengembangan sepak bola Indonesia di masa depan. Erick menjelaskan bahwa semua langkah ini bertujuan untuk mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi tantangan yang lebih besar, salah satunya adalah partisipasi dalam Piala Dunia. Erick juga menegaskan bahwa ia berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026, bukan 2030, mengingat kontraknya sebagai Ketua Umum PSSI akan berakhir pada Juni 2027. Kami ingin mewujudkan mimpi besar itu dalam periode ini, bukan nanti, tegas Erick dengan penuh tekad.
Kembali setelah admin melakukan penelusuran jauh soal wawancara tersebut dengan dalam. Ternyata tidak ada dan cuma karangan saja. Wah, jelas menggemparkan publik. Media ini sebut pelatih Manchester United tak akan mainkan Alejandro Garnacho saat lawan ASEAN All-Star karena takut dicederai oleh pemain Vietnam yang terkenal kungfu brutalkah. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Masih diwartakan oleh kanal YouTube Garuda IDN berita timnas terlengkap bahwa ada kabar terbaru datang dari kubu Manchester United yang akan menghadapi tim ASEAN All-Stars pada 28 Mei 2025 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia. Pelatih tim berjuluk Setan Merah itu dikabarkan telah memutuskan untuk tidak menurunkan Alejandro Garnacho dalam pertandingan tersebut. Keputusan ini diambil setelah sang pelatih menyaksikan salah satu laga AFF yang baru saja berlangsung, di mana terjadi insiden yang cukup mencoreng citra sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Dalam pertandingan tersebut, seorang pemain dari Vietnam terlibat adu fisik dengan pemain lawan hingga hampir berujung perkelahian terbuka di lapangan. Insiden ini menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi klub-klub besar Eropa yang berencana mengirimkan pemain bintang mereka ke laga persahabatan seperti ini. Pelatih Manchester United pun tampaknya tidak ingin mengambil risiko mengingat Garnacho adalah aset berharga klub dengan usia muda dan masa depan cerah. Meskipun laga tersebut hanya bersifat hiburan, keselamatan pemain tetap menjadi prioritas utama. Keputusan ini memperlihatkan bahwa insiden kecil sekalipun dapat berdampak besar terhadap kepercayaan klub luar terhadap keamanan dan profesionalisme pertandingan di kawasan ASEAN. Situasi ini semakin memperkuat pandangan bahwa AFF perlu berbenah jika ingin dihormati secara internasional. Selain keputusan pelatih Alejandro Garnacho secara pribadi juga telah menyatakan keengganannya untuk tampil dalam laga melawan ASEAN All-Stars. Garnacho merasa bahwa tampil di pertandingan yang tidak kompetitif dapat mendatangkan risiko, terutama cedera. Ia juga menilai bahwa menjaga performa di Eropa jauh lebih penting saat ini dibandingkan tampil hanya demi gengsi di laga eksibisi. Keputusan ini pun mendapat pengertian dari banyak pihak, termasuk rekan-rekan setimnya. Aku masih ingin bermain lama di Eropa, jadi lebih baik aku jaga diri daripada ambil risiko cedera, ujar Garnacho dalam wawancara terbaru. Situasi ini menjadi tamparan keras bagi AFF dan seluruh negara anggota ASEAN. Insiden permainan keras serta aksi tak sportif yang sempat terjadi dalam pertandingan terakhir menjadi catatan penting yang tidak bisa diabaikan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, bisa dipastikan klub-klub besar Eropa, termasuk Manchester United, akan berpikir dua kali untuk menggelar pertandingan di kawasan Asia Tenggara. Dunia sepak bola modern bukan hanya soal skor di lapangan, tapi juga soal etika, keamanan, dan reputasi pertandingan. Laga hiburan seperti ini sejatinya harus menjadi ajang promosi untuk menunjukkan bahwa ASEAN siap menjadi tuan rumah bagi pertandingan bertaraf internasional. Namun, jika yang ditampilkan justru kekerasan dan kekacauan, citra kawasan ini di mata dunia sepak bola akan semakin memburuk. Klub-klub top tentu tidak ingin menempatkan pemain bintang mereka dalam situasi berisiko. Untungnya, Indonesia telah mengambil langkah tegas dengan menolak mengirimkan pemainnya ke laga ini. Setelah kembali ditelusuri, kabar ini juga tidak ada, alias karangan semata. Yes, alhamdulillah. Jelas pelatih kelas dunia. Alex Pastor mendadak bertemu dengan pelatih juara Liga Inggris Liverpool, tepat dikabarkan tadi malam. Kira-kira membuat keputusan apa ya untuk timnas Indonesia? Simak ulasannya di sini. Momen menarik baru-baru ini terungkap dalam unggahan foto di akun Instagram Alex Pastor. Dalam foto tersebut terlihat Alex duduk bersama Arne Slot yang saat itu sedang berbicara dengan serius. Meski begitu, pertemuan tersebut berlangsung dalam sesi wawancara, namun sayangnya tidak diketahui dengan pasti kapan wawancara tersebut terjadi karena Alex Pastor tidak menyertakan caption pada foto tersebut. Di dalam foto, Alex terlihat mendengarkan dengan seksama pernyataan dari Arne Slot, sementara Arne Slot sibuk menulis sesuatu. Unggahan ini langsung menjadi sorotan netizen Indonesia. Tanpa adanya caption, para netizen pun mulai berspekulasi. Lagi ngambil ilmu dari Arne Slot, biar bisa langsung lolos Piala Dunia runner-up, tulis akun @wah. Ada juga yang berkomentar habis juara EPL langsung diwawancarai, tulis akun @_AA.
Bahkan ada netizen yang berkelakar, ini coach kita gaulnya sama pelatih Liverpool, yang memicu gelak tawa banyak orang. Arne Slot sendiri memang baru saja mencatatkan prestasi luar biasa dengan membawa Liverpool meraih gelar juara Liga Inggris 2024 hingga 2025. Kepastian tersebut didapat setelah Liverpool mengalahkan Tottenham Hotspur 5 hingga 1 pada pekan ke-34 Liga Inggris 2024 hingga 2025 yang berlangsung pada Senin 28 April 2025. Kemenangan tersebut memastikan Liverpool meraih total 82 poin yang takkan bisa disalip oleh tim manapun di sisa pertandingan musim ini. Apa pendapat kalian tentang pertemuan ini? Mungkinkah Alex Pastor sedang menggali ilmu untuk membawa timnas Indonesia menuju kesuksesan lebih besar? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Ini baru kabar super bahagia. Lama tak terdengar, Marcelino mendadak gemparkan tanah air usai buat rekor lagi dini hari tadi. Kira-kira apa ya kejutannya bareng Oxford United? Saksikan semuanya di sini. Marcelino Ferdinand kembali menunjukkan kualitasnya bersama Oxford United U21 dengan mencetak gol dalam pertandingan melawan Luton tahun U21. Pertandingan yang berlangsung di Kenilworth Road pada Selasa dalam kurung 29 April 2025 dini hari waktu Indonesia Barat itu menjadi sorotan dengan Marcelino bermain sebagai starter. Pada menit ke-20, gelandang 20 tahun itu menggandakan keunggulan Oxford United U21 menjadi 2-0. Marcelino menggandakan keunggulan. Kaswai memberikan bola kepada Marcelino Ferdinand yang sudah menunggu di kotak penalti. Dengan tenang, Lino memanfaatkan peluang menjadi gol. Tulis akun Instagram Oxford United Academy @academyofch. Sebelumnya di menit ketiga, Oxford United U21 telah membuka keunggulan lewat gol Louis Griffiths. Namun meskipun unggul 2-0, keunggulan itu tidak dapat dipertahankan hingga akhir pertandingan. Setelah 90 menit berlalu, skor berakhir imbang 2-2. Bagi Marcelino, ini bukan pertama kalinya dia mencetak gol untuk Oxford United U21. Sebelumnya, pada Januari 2025, ex-pemain Persebaya Surabaya ini juga mencetak 2 gol saat Oxford United U21 menang telak 6-0 atas Banbury di ajang Oxfordshire Senior Cup 2024-2025. Sejak bergabung dengan Oxford United pada Agustus 2024, Marcelino rutin berlatih bersama tim senior. Meskipun hanya bermain 1 kali di tim senior saat Oxford United kalah 1-3 dari Exeter City di babak ketiga Piala FA 2024 2025 pada 11 Januari 2025 di Liga 2 Inggris 2024-2025. Marcelino sempat masuk bench dalam 4 pekan berturut-turut pekan 14 hingga 17. Namun setelah membela timnas Indonesia di Piala AFF 2024, ia tak lagi mendapat kesempatan masuk bench untuk laga-laga Liga 2 Inggris. Karena itu kesempatan bermain bersama Oxford United U21 menjadi penting bagi Marcelino untuk terus menjaga sentuhan bolanya. Terlepas dari segala dinamika, Marcelino Ferdinand tetap menjadi aset berharga bagi sepak bola Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah Marcelino ini menunjukkan potensi besar bagi timnas Indonesia di masa depan? Berikan komentar kalian di bawah. Dikabarkan tepat hari ini oleh media nasional, Patrick Kluivert dan Alex Pastor dikabarkan akan tambah 4 pemain naturalisasi untuk lawan Cina dan Jepang. Kira-kira siapa saja ya 4 pemain tersebut? Ini ulasan lengkapnya. 4 pemain naturalisasi tambahan berpotensi bergabung dengan timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni 2025. Mereka adalah Jayden Oosterwolde, fullback kiri Fenerbahce, Pascal Struij, back Leeds United, Tristan Gooijer, fullback kanan PEC Zwolle, dan Miliano Jonathans, winger kanan FC Utrecht. Kabar terbaru menyebutkan bahwa asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor telah menemui Jayden Oosterwolde di Turki pada Februari 2025. Tujuan pertemuan itu jelas, yakni untuk membujuk Oosterwolde yang merupakan sahabat Mes Hilgers agar bersedia membela timnas Indonesia.
Asisten pelatih tim nasional Indonesia Alex Pastoor datang ke Istanbul untuk bertemu dengan Jayden Oosterwolde. Pertemuan itu membujuk Jayden Oosterwolde bermain untuk tim nasional Indonesia, tulis laporan dari akun fanbase Fenerbahce @1907bros. Selanjutnya, ada Pascal Struijk. Bek berusia 25 tahun yang baru-baru ini terlihat duduk di tribun yang sama dengan Patrick Kluivert saat Oxford United melawan Leeds United di lanjutan Liga 2 Inggris 2024-2025. Disinyalir ada pertemuan antara Patrick Kluivert dan Pascal Struijk sebelum atau setelah pertandingan, yang mungkin saja terkait dengan kemungkinan Struijk memperkuat timnas Indonesia. Untuk Tristan Gooijer, keberadaan Liano Reijnders di PEC Zwolle membuat proses naturalisasi pemain yang sebelumnya berkarir di Akademi Ajax Amsterdam ini semakin mudah. Bahkan Tristan Gooijer sudah menunjukkan kedekatannya dengan Indonesia dengan membuat tato bertuliskan kata keluarga dalam bahasa Indonesia di bagian dadanya. Sementara itu untuk Miliano Jonathans, ayahnya sudah tiba di Indonesia pada Maret 2025. Kehadiran sang ayah diyakini berkaitan dengan pembicaraan mengenai potensi Miliano Jonathans untuk memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. Namun bagi para pengamat sepak bola yang mengikuti pergerakan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir, kejutan selalu bisa terjadi. Meski saat ini belum ada rencana pasti, bukan tak mungkin pada awal Mei 2025, beberapa pemain keturunan mulai menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Apa pendapat kalian tentang kemungkinan bergabungnya pemain-pemain ini dengan timnas Indonesia? Apakah mereka bisa memberikan dampak positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia? Tuliskan komentar kalian di bawah. Wah, ini baru mantap. Banyak yang nggak tahu. Pemain timnas Indonesia keturunan Brazil catatkan sejarah baru untuk timnas Indonesia. Sosok itu bernama Wilber Jardim. Apa yang telah ia raih yang bisa bikin warga Indonesia geger pesta merayakannya? Simak faktanya di sini. Karir Wilber Jardim semakin terbang tinggi. Pemain berusia 18 tahun ini baru saja menjalani debutnya di tim U20 Sao Paulo. Ia diberi kesempatan bermain saat Sao Paulo U20 menghadapi Grêmio Prudente pada laga perdana U20 Paulista 2025 Grup 3. Pada pertandingan yang berlangsung Minggu dini hari waktu Indonesia Barat, Wilber masuk pada menit ke-77. Sayangnya, ia gagal membawa timnya menang usai bermain imbang 0-0. Penampilan penggawa timnas U20 itu cukup impresif selama 19 menit. Menurut unggahan akun Instagram @haselnation_id, Wilber mencatatkan 16 sentuhan dan menciptakan 1 peluang. Sebagai pemain yang bisa berposisi di beberapa pos, Jardim melepas 7 kali umpan sukses untuk rekannya dari 10 kali percobaan. Adapun Wilber Jardim baru saja menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama Sao Paulo. Wilber punya kans besar untuk bisa bermain bersama tim utama Sao Paulo di Liga Brasil. Ini merupakan langkah besar karena Sao Paulo dikenal sebagai klub Brasil yang melahirkan banyak pemain bintang dunia. Sejumlah nama besar dalam dunia sepak bola pernah meniti karir dari klub ini sebelum meraih kesuksesan di level internasional. Sebut saja di antaranya ada Cafu yang merupakan bek kanan legendaris Brasil dan AC Milan pun dengan kompatriotnya di Brasil, Ricardo Kaká. Keberhasilan Sao Paulo dalam membentuk pemain-pemain hebat di masa lalu memberikan harapan besar bagi Wilber Jardim. Dengan kerja keras dan dedikasi, ia memiliki kesempatan untuk mengikuti jejak para pendahulunya yang telah menorehkan prestasi besar. Wilber perlu membuktikan dirinya agar bisa mendapatkan kesempatan bermain di tim utama. Liga Brasil adalah kompetisi yang kompetitif dan hanya pemain terbaik yang mampu bersaing di level ini. Adaptasi terhadap gaya permainan profesional akan menjadi tantangan tersendiri baginya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Wilber Jardim akan sukses mengikuti jejak para legenda sepak bola Brasil? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Wah, rahasia besar akhirnya terungkap. Timnas Indonesia ternyata akan jalani pertandingan super serius melawan pemilik 2 gelar juara Liga Inggris. Wah, siapakah mereka? Tonton ulasannya sampai selesai di sini. Gelandang Liverpool Wataru Endo mengukir pencapaian bersejarah dengan menjadi pemain Jepang keempat yang memenangi Liga Inggris.
Liverpool telah memastikan diri sebagai juara Liga Inggris 2024/2025 meski masih tersisa 4 pekan. Kepastian itu didapat menyusul kemenangan atas Tottenham Hotspur pada laga pekan ke-34, Minggu (27 April 2025). Liverpool menang telak 5-1 di Stadion Anfield untuk menyabet gelar Liga Inggris ke-20 mereka. Selain membawa Liverpool menjadi juara Liga Inggris, Endo juga mengantarkan Jepang ke Piala Dunia 2026. Timnas Jepang sudah dipastikan menjadi juara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski begitu, tim Samurai Biru masih harus melakoni 2 laga terakhir di putaran ketiga pada Juni mendatang. Tim asuhan Haji Memoriyasu itu dijadwalkan bertandang ke markas Australia pada 5 Juni 2025. 5 hari kemudian, Endo DKK akan menjamu timnas Indonesia di Stadion Suita City, Osaka, Jepang. Apabila Endo dan Minamino dipanggil ke skuad, Indonesia akan menghadapi 2 pemain pemilik gelar Liga Inggris. Bagaimana menurut kalian, apakah Indonesia bisa menghadapi tantangan besar melawan pemain-pemain bertabur gelar seperti Endo dan Minamino? Yuk berikan komentar kalian. Gila makin mengenaskan. Sepak bola Malaysia diambang kehancuran gara-gara hal bodoh dan konyol ini. Sampai-sampai bikin sosok ini was-was kayak gini. Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah ini kiamat untuk bola Malaysia? Temukan ulasannya di sini. Ekosistem sepak bola Malaysia tengah berada di ambang kehancuran menyusul buruknya sistem manajemen sejumlah klub lokal. Sebelumnya, Perak FC telah membatalkan keikutsertaan mereka di Liga Super Malaysia musim depan. Keputusan tersebut diambil setelah krisis keuangan yang dialami salah satu klub tertua di Malaysia itu. Hal ini disampaikan oleh Ketua Perak FC, Datuk Seri Azim Zabidi. Ia mengatakan bahwa mereka tidak punya pilihan selain mundur karena kekurangan uang dan hampir bangkrut. Hal senada juga diungkapkan pemilik Sri Pahang FC, Tengku Abdul Rahman Sultan Ahmad Shah. Ia mengaku akan mengundurkan diri dan tak lagi bersama skuad Tok Gajah. Masalah keuangan kronis juga dialami oleh Kelantan Darul Naim FC (KDN FC) dan Kedah Darul Aman FC (KDA FC). Ini akan menjadi batu sandungan bagi kedua klub untuk menerima lisensi nasional pada musim depan. Kedua klub berpotensi mengikuti jejak Sarawak United, Melaka United, dan Kelantan FC yang tidak memperoleh lisensi. Mundurnya Perak FC dan Sri Pahang FC serta masalah keuangan dari KDN FC dan KDA FC mendapat perhatian legenda sepak bola Malaysia, Datuk Jamal Nasir Ismail. Ia mengatakan masalah yang melibatkan 4 klub dengan basis penggemar terbesar itu sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, ia menilai masalah keempat klub tersebut harus ditanggapi dengan serius. Baginya, kebijakan privatisasi Liga Malaysia terbukti gagal ketika keempat klub yang sejatinya mengusung citra negaranya masing-masing tidak lagi mampu beroperasi secara profesional. Saya sudah membicarakan hal ini selama 5 hingga 6 tahun terakhir, bahkan sebelum COVID-19, saya sudah membicarakan masalah ini. Tapi siapa saya, warga biasa yang tidak secerdas orang-orang di industri ini? Lihat apa yang terjadi sekarang. Ketika Sri Pahang FC dan Perak FC mengakui bahwa mereka tidak dapat bertahan lagi, ini sebenarnya pertanda runtuhnya liga kita. Kelantan (KDN FC) dan Kedah (KDA FC) juga mengalami masalah dan mungkin tidak dapat bermain di Liga Malaysia karena masalah keuangan dan tunggakan gaji yang tinggi, ucapnya. Jamal mendesak semua pihak, terutama operator liga dan klub, duduk bersama untuk membahas dan menyelesaikan masalah ini. Pasalnya, ia khawatir masalah ini bisa berimbas pada prestasi timnas Malaysia jika dibiarkan berlarut-larut. Fenomena serius ini perlu segera ditangani. Saya berharap semua pihak, terutama MFL Liga Sepak Bola Malaysia, klub, profesor, atau pakar, duduk bersama untuk membahas dan menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, sepak bola kita akan terus dirundung masalah dan akhirnya akan berdampak besar pada prestasi timnas, ujar Jamal saat dihubungi Arena Metro.